Halo adik-adik remaja, selamat hari Minggu, Shalom. Jumpa lagi dengan kakak pengasuh di hari ini. Kita akan ada dalam ibadah sekolah minggu. Namun mengawali seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, naikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami, karena sampai saat ini kami boleh ada bersekutu bersama, walaupun di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya sungguh Tuhan hadir di hati kami. Tuhan Yesus, di saat ini Engkau mau berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga pada akhirnya mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam ibadah ini kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau mau berkati agar firman ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Ya adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 12 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga yang menyatakan persembahan yang benar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagia kita semua yang mau mendengar dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita masuk dalam pertemuan ke-15. Nah, dalam pertemuan ke-15 ini kita akan membahas tentang peranan hidup etis. Kalau di minggu kemarin di pertemuan ke-14 sudah belajar tentang pengertian hidup etis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peranan hidup etis. Nah, dalam materi ini ada 4 TKP yang harus dicapai oleh adik-adik. Yang pertama, menjelaskan peranan hidup etis dalam dunia modern. Yang kedua, menyebutkan ciri hidup etis dalam dunia modern. Yang ketiga, menjelaskan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan bidang etis. Dan yang keempat, menunjukkan contoh hidup etis sebagai remaja. Nah, kita akan masuk pada tujuan khusus penyajian yang pertama, yaitu peranan hidup etis dalam dunia modern. Nah, adik-adik, seperti yang kemarin di pertemuan kemarin, pertemuan ke-14 sudah belajar tentang hidup etis, yang mana hidup yang bertindak, ya, kita bertindak yang sesuai dengan kehendak Allah, hidup yang bertanggung jawab. Nah, di sini peranan hidup etis dalam dunia modern sebenarnya hendak menekan pada bagaimana orang-orang Kristen, adik-adik remaja, ya, termasuk adik-adik remaja ini bagaimana hidup untuk membarui serta mampu membedakan manakah yang dikehendaki oleh Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang tidak dikehendaki dan tidak berkenan kepada Allah. Nah, sesuai kotong punya firman Tuhan di hari ini tadi, bagaimana firman ini mau mengatakan kepada kita menjadi persembahan yang benar. Nah, sesuai dengan kita punya materi juga, hidup etis, peranan hidup etis dalam dunia modern. Nah, seperti adik-adik ketahui bahwa dunia sekarang ini semakin maju dengan kecanggihan teknologi yang begitu pesat, ya adik-adik, sehingga membuat karakter adik-adik dibentuk pada umumnya itu sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah lagi, tidak sesuai dengan firman Tuhan lagi, tetapi sudah mengikuti duniawi. Jadi di sini materi ini, peranan hidup etis ini, dia mau bilang kepada adik-adik, ya, bahwa bagaimana adik-adik menunjukkan sikap hidup adik-adik itu yang berkenan kepada Allah. Adik-adik bisa membedakan mana itu yang baik, mana itu yang tidak baik, mana itu yang dikehendaki oleh Tuhan, mana itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jangan sampai ketika
adik misalkan melihat sesuatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi adik-adik tidak melakukannya, itu berdosa. Ataupun sebaliknya, adik-adik sudah tahu itu tidak dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan, tetapi adik-adik melakukannya, ya itu salah ya adik-adik. Harus hidup adik-adik sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika kotong hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kotong bisa membedakan mana itu yang baik dan mana itu yang tidak baik. Itu merupakan peranan hidup etis dalam dunia modern. Kemudian untuk TKP yang kedua, ciri hidup etis dalam dunia modern. Yang pertama itu tidak serupa dengan dunia. Nah, tidak serupa dengan dunia berarti hendak menuju pada keinginan-keinginan jahat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Artinya adik-adik itu ketika hidup di dunia ini jangan serupa dengan dunia, tetapi harus serupa dengan Tuhan. Ya, kita harus mengikuti sifat-sifat Tuhan. Kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan, bukan perintah-perintah duniawi. Lalu yang kedua, pembaruan budi pekerti, bahwa sebagai orang Kristen atau para adik-adik remaja, hendaklah memohon kepada Roh Kudus senantiasa membarui pikiran kita sehingga kita dapat berkata dan bertindak baik sesuai dengan ajaran Kristiani. Jadi ketika adik-adik mau melakukan sesuatu apapun itu, ketika adik-adik minta Roh Kudus hadir di hati adik-adik, maka adik-adik bisa melakukan punya pikiran dan tindakan itu yang selalu positif, yang sesuai dengan ajaran Kristiani. Tetapi kalau adik-adik remaja melakukan segala sesuatu tanpa minta campur tangan Roh Kudus dalam adik-adik punya hidup, maka segala sesuatu yang dikerjakan itu akan sia-sia. Dan yang ketiga adalah penguasaan diri, artinya dengan bijaksana oleh tuntunan Roh Kudus dapat mengambil keputusan dan sikap yang tepat. Jadi ketika yang tadi kakak pengasuh sudah bilang Roh Kudus, adik-adik minta campur tangan Roh Kudus dalam adik-adik punya hidup, maka adik-adik bisa mengambil keputusan yang tepat, ya, sikap yang tetap. Nah, untuk TKP selanjutnya adik-adik, di mana kendala yang dihadapi dalam mewujudkan bidang etis. Nah, kendala yang dihadapi dalam mewujudkan bidang etis ini, kalau kita lihat di slide, pluralisme moral, berkembang ilmu dan teknologi, struktur kebutuhan dan nilai di dalam masyarakat, berbagai teknologi yang menawarkan diri sebagai panutan kehidupan, di mana masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup. Masalah-masalah etis baru yang tidak disinggung di dalam Alkitab. Nah, ini yang tadi di awal kakak pengasuh mengatakan kepada adik-adik bahwa kemajuan teknologi yang semakin pesat ini membuat sehingga kita manusia, khususnya adik-adik remaja ini lebih condong kepada hal-hal duniawi, ya, sehingga kita punya hidup yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita punya hidup yang harus berlandaskan kepada Tuhan itu dikesampingkan, ya, tidak disinggung, sehingga membuat kita sebagai manusia tidak dapat mewujudkan hidup etis di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, tujuan khusus penyajian, yaitu contoh-contoh hidup etis sebagai remaja. Ya, bisa tolong menolong, saling mengasihi, pergaulan Kristen yang bertanggung jawab, ya. Jadi adik-adik bergaul itu bukan bergaul untuk bebas, bergaul yang untuk hal-hal negatif, ya, boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi harus yang bertanggung jawab. Pergaulan yang memang membawa adik-adik ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif. Itu contoh-contoh hidup etis sebagai remaja. Nah, kita masuk pada penghujung
ibadah kita, yaitu kita akan masuk dalam doa. Namun sebelum doa, kakak pengasuh berharap adik-adik boleh belajar kembali materi ke-15 ini, pertemuan ke-15 tentang peranan hidup etis dalam dunia modern, supaya menjadi pegangan bagi adik-adik ketika menjadi adik-adik remaja yang semakin hari semakin dewasa, sehingga bisa membedakan mana itu yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk ada di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, Tuhan kiranya juga berkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Sertai kami Tuhan saat kami selesai dan kami kembali kepada aktivitas kami yang lainnya. Buat teman-teman yang tidak sempat mendengarkan atau tidak sempat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini, Tuhan Yesus, Engkau mau berikan kekuatan, hikmat, serta mau beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.